Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ahmadi Fatkur Rahman dari MHUM selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas video baca Al-Qur'an atau ngaji lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Saya di sini akan menjelaskan beberapa penafsiran ayat yang itu masih dengan kapasitas saya, dengan kemampuan saya untuk memenuhi persyaratan atau tugas dari UTS atau TTS mid semester di semester 5 ini. Ada 4 ayat yang akan kita bahas. Yang pertama ada surah An-Nisa ayat 32, lalu surah At-Tolak ayat 7, lalu surah Al-Isra ayat 23, dan yang terakhir surah Al-Baqarah ayat 223. Izinkan saya memulainya dari surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinissa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun atau perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 32. Ayat ini cukup mengetuk hati, mengetuk hati kita semua. Karena di dalam ayat ini ada beberapa pesan yang bisa kita ambil atau yang bisa saya ambil menurut kapasitas saya, yaitu di sini dijelaskan, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Di sini kita kerucutkan, kita tidak boleh iri terhadap kekayaan atau yang berbau-bau dengan materialitis. Jadi kita tidak boleh iri, itu maksudnya contohnya gini, tetangga kita punya mobil, terus kita iri dengki itu dalam artian, wah kono duwe, aku yo kudu duwe. Tapi kapasitas kita tuh belum sampai situ gitu loh. Maksudnya kita tahu kita itu, contoh tonggone itu tadi atau tetangga kita tadi itu belinya Pajero ya, dengan realitanya aja, realitanya kita itu cuma kuatnya beli apa ya, Karimun contohnya ya.
kita tuh tidak boleh iri, kayak saking irinya itu jadi kayak lebih ke ya rada benci karo wong gitu loh. Jadi kalau ketemu malah pelerek-pelerekan sinis gitu. Nah, di sini kita tidak boleh. Lalu kalau kita nanti irinya seperti itu kan wah repot. Repotnya gini. Kalau dalam hati kita masih ada iri yang kental ya, yang mengental atau yang melekat itu tadi. Enggak cuma tetangga satu orang aja. Tetangga satunya beli mobil, tetangga satunya lagi beli TV, atau tetangga satunya lagi beli beli kulkas atau beli AC. Itu nanti kita akan malah merasa apa ya? Terpojok gitu loh. Karena dengan keirian yang ada dalam diri kita sendiri itu kita akan merasa seperti terancam oleh orang-orang sekitar kita atau tetangga-tetangga kita yang sebenarnya mereka itu tidak mengancam sama sekali atau tidak membahayakan, bahkan tidak membenci keberadaan kita gitu. Itu karena adanya sifat iri dalam diri kita sendiri. Makanya di sini kita tidak boleh iri terhadap kekayaan orang lain. Tapi akan tetapi ada beberapa iri itu yang diperbolehkan. Gini. Yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih yaitu la hasada illa fi natain. Rajulun atahullah mala fasaltahu ala halakati fil haq fayaqulu rajulun law anna li mithlama li fulanin li amiltu mithlah fahuma fil ajri sawaun. Yang artinya tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Tidak boleh iri atau dengki kecuali dalam dua hal, yaitu terhadap seseorang laki-laki yang telah dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, lalu ia menginfakkan atau membelanjakannya di jalan yang hak. Dan ada lelaki lain mengatakan, seandainya aku mempunyai apa yang semisal dengan yang dipunyai oleh si fulan, niscaya aku akan mengamalkan hal yang sama, kedua-duanya memperoleh pahala yang sama. Nah, lu kan ini kan terus seumpama gini. Lu kan ini kan tadi kan artinya kan harta yang banyak, katanya nggak boleh mengiri dengan harta yang banyak. Tapi kan di sini kan ada tambahannya lagi, di mana lalu ia menginfakkan atau membelanjakannya di jalan yang hak atau yang baik. Contohnya gini, ada seseorang lah, ya tonggo, kita ambil aja tetangga ya daripada nanti melengseh kemana-mana. Contohnya tetangga kita kaya raya, masya Allah, sugih mblegedeh gitu kan. Nah, tapi beliau itu dermawan gitu loh. Dermawan itu dalam artian harta yang sangat banyak itu seringkali disodakohkan. Contoh, sering ngundang anak yatim, sering ngundang tonggo teparo, atau sering memberi. Nah gitu kan kita tuh boleh iri, tapi bukan dengan kekayaannya ya. Maksudnya gini loh, boleh iri tapi bukan dengan hartanya yang melimpah itu, tapi kita itu iri dengan kedermawan beliau. Dalam artian kita tuh irinya, wah aku nak sugih, aku tak pengen dadi wong dermawan, nah gitu. Bukan kok terus wah aku sugih, aku pengen sugih gitu. Jadi ada alasan yang baik, ada alasan yang tepat untuk bagaimana kita itu bercita-cita jadi orang kaya gitu. Kalau jadi orang kaya tidak ada alasan yang tepat, ya nanti ditakutkannya luput tengah dalan, oh bro. Nah, jadi untuk porsi iri dengki itu tadi, kita itu tidak boleh iri dengan kekayaan atau hartanya, tapi kita diperbolehkan dengan iri-iri yang baik.
Kalau tadi yang saya sebutkan hati soleh tadi seperti artinya kok itu ada kekayaan, kita bisa mengaplikasikan ke hal-hal lain. Contoh, wah koncoku sekelas kok pintere poli, padahal neng kelas nggur turu warake pintere pol. Nah itu kan sebuah bentuk keirian kita terhadap teman kita yang kita tuh belajar mati-matian tapi teman kita sing turu ning kelas kok iso pinter, itu kan sebuah iri toh. Nah itu diperbolehkan, tapi diperbolehkannya ada tapinya, ada lanjutannya begini. Dengan irinya kita itu terhadap teman kita yang turu tok itu iso pinter, ya jangan kok kita terus ikut tidur di kelas, enggak. Itu kita diperbolehkan asalkan itu bisa memicu diri kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Jadi bukannya kok aku sinau mati-matian, koncoku turu malah pinter, aku tak melu turu wae. Tidak boleh seperti itu. Nanti kalau seperti itu ya sekelas tidur semua loh, kasihan gurunya atau dosennya. Lalu di ayat ini ada dua koridor ya. Koridor di sini itu tentang iri dengki itu tadi. Koridor yang kedua ada tentang laki-laki perempuan atau ini. Jadi ini juga tentang iri juga. Laki-laki atau perempuan tidak boleh iri dengan hak masing-masing. Contohnya begini. Saya pernah membaca itu, ya Allah saya lupa, astagfirullah. Pokoknya ada sebuah riwayat begini. Ketika zaman Kanjeng Nabi dulu, para perempuan itu, kalau nggak salah ini asbabun nuzulnya ayat ini juga, ada perempuan itu yang iri dengan laki-laki. Contohnya gini, nggak contoh ini. Iri dengan laki-laki, perempuan tuh bilang gini dengan para sahabat. Kalau nggak salah itu bilangnya ke Umar, kalau nggak siapa ya, saya lupa. Ya sahabat gitulah. Kami para wanita itu juga ingin jihad. Kami juga ingin berperang. Kami juga ingin mati syahid gitu kan. Nah, itu kan sebuah bentuk iri ya, iri dari wanita terhadap laki-laki gitu. Iri pengen melu perang sedangkan punya porsinya masing-masing. Porsi itu tidak boleh diganggu gugat. Makanya terus ini tadi di penjelasan itu tadi laki-laki tidak boleh iri dengan masing-masing. Laki dan perempuan punya porsi masing-masing. Di penjelasan itu tadi maka Allah itu langsung memberi peringatan ya. Memberi peringatan kepada kaum wanita itu tersendiri. Karena apa? Karena wanita itu tidak sepenuhnya atau mencari ganjaran versi wanita itu tidak sepenuhnya itu full seperti laki-laki. Contoh perang kalau zaman Kanjeng Nabi dulu. Bahkan kasarannya gini, saya dulu pernah ikut di kajiannya Al-Insaf itu saya. Nah, itu pokoknya ya ini juga familiar juga sih. Wanita itu jihadnya gampang gitu. Metang itu sudah termasuk jihad. Karena meteng itu ya jihad, itu kan memelihara kandungan, itu kan jelas, udah konkret. Makanya di sini tuh antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh iri. Laki-laki pun juga begitu. Apa enake wong wedok nak menstruasi salate prei gitu. Ya enggak gitu. Karena apa? Karena wanita itu punya dan laki-laki itu punya porsinya masing-masing. Lah nek kowe engko nak wong lanang pengen head mergo ben salate prei kan lucu. Karena ketika mengandung ya, ini nanti ada kaitannya dengan nisa'ukum hartsulakum yang menjadi salah satu ayat pembahasan tadi. Kalau pas reproduksi gitu, itu kan sing rekoso kan sing wedok, makanya sing wedok itu dikasih kelonggaran. Menstruasi, haid menstruasi. Haid itu boleh atau prei salate gitulah. Bukannya kok Gusti Allah prei itu enggak, tapi cuma prei salate.
Jadi secara universal kita sebagai muslim itu apa gitu? Kita sebagai muslim itu tidak boleh iri terhadap kekayaan atau harta atau material yang bersifat materialistis gitu loh. Tapi kita boleh iri dengan kebaikan, intinya gitu. Kebaikan itu tadi kancaku pinter, aku tadi pengen melu pinter. Wah, tanggoku dermawan, aku tak pengen sugih malah. So aku tak nak sugih dermawan dan lain sebagainya. Dan juga laki-laki dan perempuan itu punya porsi masing-masing. Lah yang menariknya, saya malah notisnya itu di akhir ayat ini ya. Yang akhir ayat ini tuh was'alullaha min fadlih. Renungan ayat ini yang saya ambil, yang pertama, kita harus berusaha menjadi muslim yang legowo, narimo ing pandum, biar tidak menimbulkan sifat iri itu tadi. Yo, iri dalam kebaikan itu boleh, tapi dengan satu catatan, jangan membelok-belokkan iri yang jelek itu dijadikan iri yang baik, itu tidak. Lalu di ayat ini saya menarik ya, was'alullah min fadlih. Itu kan kalau diartikan dalam terjemahan ya, dalam terjemahan itu sebagian dari karunia-Nya. Nah, di sini kalau kita iri itu aja kok terus pikiran kita negatif, amit sewu. Wah, yang sugih nembak togel, oh enggak. Ini itu judi, ini itu enggak, jangan. Karena di sini sudah jelas min fadli, sebagian dari karunia-Nya. Dapat diartikan atau disimpulkan bahwa karunia Allah itu unlimited, bos, terhadap muslim, bahkan menungso salam donya unlimited, bahkan dari beberapa abad ya. Karunia Allah itu unlimited, enggak ono tidak ada habisnya. Maka was'alullaha min fadlih, memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Kurang lebihnya seperti itu di ayat An-Nisa ini. Yo pelaler ya, astagfirullah. Di An-Nisa ayat 32. Lalu lanjut ayat yang selanjutnya, yaitu At-Tolak ayat 7. At-Tolak ayat 7. At-Tolak ayat 7. At-Tolak ayat 7. At-Tolak. At-Tolak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Quran surah At-Tolak ayat 7. Nah, ini sedikit sinkron dengan An-Nisa, dari surat An-Nisa ayat 32 tadi, yang isinya itu tentang kita tidak boleh iri itu.
Tapi di atolak ini kita tuh harus memberi. Ya enggak sih, enggak juga sih. Iya, kita harus memberi, tapi di sini kita menafkahi itu sesuai dengan kemampuan kita, menurut kemampuanmu ya. Dan hendaklah memberi nafkah pada harta dianugerahkan kepada Allah. Nah, saya sedikit ya, mengambil. Nah, ada sebuah cerita yang menarik yang kebetulan ini dari kitab Mu'jamul Kabir yang ditulis atau musnadnya itu Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani. Rasulullah pernah bersabda, salah satu nafar kana li ahadihim asyaratun dananira fatasaddaqa minha bidinari wa kana li akhara asyru awaiq fatasaddaqa minha biauqiyah ini wa kana li akhara mi'atu auqiyah fatasaddaqa minha bi asyri awaqi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fil ajri sawaun kullu qad tasaddaqa bi usyri mali qala Allah ta'ala liyunfiqu sa'atin min sa'ah, yang artinya ada 3 orang yang salah satu dari mereka memiliki 10 dinar, lalu ia menyedekahkan sebagian darinya sebanyak 1 dinar, dan orang kedua mempunyai 10 auqiyah. Auqiyah itu emas. Kalau tidak salah emas ya, auqiyah itu emas. Lalu ia menyedekahkan 1 auqiyah emas dari miliknya. Dan orang yang ketiga memiliki 100 auqiyah atau emas tadi. Lalu ia menyedekahkan sebagiannya 10 auqiyah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwa mereka sama dalam kadar pahala yang diperolehnya. Masing-masing dari mereka menyedekahkan 1/10 miliknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, ini kan ada ya, memberi nafkah menurut kemampuannya. Kalau di penjelasannya ini Ibnu Katsir mengutip dari kitab Mu'jamul Kabir. Tadi artinya tuh ada orang 3, yang satunya itu punya 10 dinar, ini dengan 1 dinar. Oh ya, ada 3 orang. 3 orang itu si A, kita bikin ABC ya, karena 3 orang. Si A punya 10 dinar, lalu 1 dinarnya disedekahkan, fatasaddaqa, disedekahkan. Lalu yang si B itu punya 10 auqiyah atau emas. Emas itu lalu 1 disedekahkan. Lalu yang si C itu punya 100 auqiyah. 100 auqiyah itu satunya berapa kilo atau berapa gram. Ini ibaratnya wis biji-bijian ya, rasa dihitung kilo-kiloane. Yang C itu punya 100 auqiyah atau emas. Lalu disedekahkan itu 10 auqiyah atau 10 biji, 10 emas tadi. Nah, lalu Rasulullah tuh melanjutkan ya, astagfirullah. Melanjutkan itu yang artinya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fil ajri sawaun kullu qad tasaddaqa bi asyri malih, yang artinya mereka sama dalam kadar pahala yang diperolehnya masing-masing dari mereka 1/10. Jadi 1/10, si A 10 dinar sedekahnya mensedekahkan 1 dinar, si B 10 auqiyah mensedekahkan 1 auqiyah, dan si C mempunyai 100 auqiyah mensedekahkan itu 10 auqiyah. Lalu Rasulullah melanjutkan, awakmu padha iki wis imbang iki pas iki. Iki pahalane pas iki, sing mbok padha iki rata iki, sing mbok oleh iku padha, soalnya awakmu mensedekahkan itu
mensedekahkan itu 1/10 dari harta kalian gitu. Nah, contohnya begini. Kalau aku punya rokok ya, ini yang familiar ya, karena di kampus kan, "Wah, Mas, gue rokok merah, Mas. Sebatang, Mas," gitu loh. Nah, rokok sebungkus Winfilter katakanlah. Mohon maaf ini kalau ada yang kurang nyaman dengan penganalogian rokok. Winfilter itu kan 20 batang ya. Berarti 1/10-nya itu 2 batang. Nah, teman saya si B punya rokok itu 12 batang, Surya 12. Lalu yang teman saya satu lagi atau si C itu punya rokok tinggal 5 batang. Nah, ini agak menarik ini. Lah, saya ini kan berarti 1/10 kan harus fatasoddaqah mensedekahkan itu sebanyak 2 batang. Nah, teman saya tadi karena 12 batang yang dibulatkan, mosok mangai rokok sebatang muncul seprapat ya, bagine piye kan gitu. Apa meneh tadi sing anu itu, yang teman saya yang cuma 5 batang, mosok bagine setengah batang meh diceklek, itu kan nggak bisa. Nah, itu kan kalau saya memberikan 2 batang, teman saya 1 batang. Lah ini teman saya ini yang punya 5 batang tuh menarik, karena kan hitungannya kan setengah batang, makanya buat join. Ya. Jadi yang minta itu 2 orang ya. 2 orang. Ya. Ditut wong loro kan pas setengah batang itu. Walaupun tiba ini tetap nih 1 batang. Lah itu kalau menurut arti hadis itu tadi dari kitab Mujamiul Kabirnya tadi itu setara, kita itu setara. Nah, dari ayat ini juga atau lak ini tadi kita tuh dianjurkan untuk murah hati itu. Kita tuh harus suka memberi. Saya ingat dengan statement Gus Bah yang sangat familiar mungkin ya. Kita itu memberi tidak usah menunggu kaya. Ini dengan ada kaitannya dengan hadis ini tadi. Kita itu tidak boleh menunggu mohon maaf. Kita itu mau sedekah tidak usah menunggu kaya gitu loh. Kalau kita sedekah menunggu kaya ya repot. Contohnya gini. Saya miskin. Nah, gitu. Saya miskin, hanya punya 2 ekor kambing, cilik-cilik kering. Diminta oleh kiai saya, langsung saya kasihkan toh. Nah, karena kering, maksudnya melepaskan kambing kering itu tadi los nyoh gitu. Nah, kalau kaya kita punya 2 ekor sapi limosin yang harganya sekian ratus atau sekian juta atau apa itu. Diminta kiainya atau diminta kiai saya 1 ekor saja. Apa ya boleh? Apa ya langsung oke. Nggih, siap. Maksudnya langsung gitu kan enggak juga, mesti mikir karena harganya tuh Masya Allah bisa buat hidup 1 kampung gitu. Yang fantastis harganya. Nah, dari sini yang ini tadi kan jelas ya 1/10 itu tadi kan kalau kita punya 10 kita ngasih 1 aja itu hitungannya sudah 1/10. Nah kita punya 1000 1/10-nya itu kan 100. Nah untuk mengeluarkan 100 biji ini tadi kan mungkin hati kita agak berat. Makanya saya setuju dengan statementnya Gus Bah. Wah kayak sopo wae setuju dengan statementnya Gus Bah. Ya kita mengambilnya dari statementnya Gus Bah itu. Bersedekah tidak harus menunggu kita kaya raya. Karena 1/10 itu nek duwemu 10 ngek siji, wis hitungane 1/10. Bukan berarti gini, wah, kamu sedekah apa ya? Apel 1, apel. Apel 1. Si B lho, wah sedekah ngurus siji tok iku lho aku sedekah 100 apel. 100 apel sedangkan dia punya 10.000 apel yang dimana 1/10-nya itu adalah 1.000 apel. 10.000 apel kan 1/10 10.000 apel. Berarti kalau ngasih 100 itu kan berarti enggak sampai 1/10 toh. Jadi 1/10 berarti 0, berapa lah situlah. Jadi tidak harus menunggu kaya untuk berbagi, untuk bersedekah. Fatasoddaqah, maka bersedekahlah. Nah, renungan yang bisa kita ambil dari ayat ini,
menurut saya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Karena kalau kita mengharapkan atau tangan di bawah, takutnya sifat tamak itu nanti akan senantiasa melekat di hati kita. Ya Allah. Lanjut. Kita lanjutkan ayat surah Al-Isra ayat 23. Al-Isra juz ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Di awal ayat kita ditekankan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ini poin pertama ini. Jadi jangan menyembah selain Allah, apalagi menuhankan idolamu, menuhankan Taehyung, menuhankan Jimin. Itu tidak boleh, dosa besar. Kita harus menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga menarik juga ini. Ayat ini sangat signifikan untuk penekanan akhlak, pendidikan karakter kepada anak-anak atau pelajar atau mahasiswa, atau bahkan orang yang sudah berumur tapi masih durhaka, katakanlah begitu. Ini cukup signifikan. Nah, jadi begini. Dalam ayat ini yang diartikan, ada artinya itu begini. Jika keduanya atau di antara keduanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Perkataan dan lalu disusul dengan dan janganlah kamu membentak mereka. Kita artikan seperti ini. Berbicara saja. Ini bukan kok terus gitu, enggak.
Jadi kayak gitu. Contoh ini, wah lu wis mencontoh ngukuli naon apa ya? Enggak juga. Jadi gitu. Berkata saja tidak boleh, apalagi membentaknya. Nah, ini sangat ditekankan. Berkata saja tidak boleh, apalagi membentaknya. Iya toh. Ngedumel itu aja tidak boleh, apalagi membentaknya. Nah, di ayat itu tadi juga diartikan yang sudah lansia ya, dan Tuhanmu sebagainya, jika keduanya berumur lanjut pemeliharaanmu. Jika di antara keduanya salah satu atau bapakmu atau keduanya sudah berumur lanjut, ini kan gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Perlu kita garis bawahi atau perlu teman-teman garis bawahi. Di sini bukan berarti itu yang harus kita hormati itu orang tua yang sudah lansia, itu enggak. Contohnya begini. Kita ini kuliah ya. Kuliah semester 5. Bapak ibu kita masih bekerja, masih sehat, masih kuat, sehat walafiat. Berarti kan belum lansia ya, belum lanjut usia. Bukan berarti kita tuh diperbolehkan untuk berkata itu tadi, ataupun diperbolehkan untuk membentak beliau atau mereka. Tidak boleh. Nah, di sini kan harus kita pahami atau harus teman-teman garis bawahi ya. Walaupun orang tua kita masih sehat walafiat, belum lansia, kita tidak boleh membentaknya, melawannya, ngedumel dalam hati aja itu tidak boleh, apalagi ngedumel diucapkan secara lisan yang mungkin akan melukai hati orang tua kita gitu. Orang tua Jadi begini teman-teman, doa ibu kita atau doa orang tua kita itu doa yang sangat manjur. Ada yang riwayat pernah mengatakan doa ibu kita itu mengalahkan doa 40 ulama untuk mendoakan diri kita. Jadi ada sebuah kata-kata quotes gitu loh, quotes yang cukup menyentuh hati juga. Ini lewat di FYP TikTok saya. Aku tidak akan takut dengan jutaan doa burukmu selama doa ibu masih menyertaiku. Nah, itu. Ini. Maka dari itu, orang tua kita terutama ibu itu diapi-apii. Gitu. Contoh kalau teman-teman yang ngekos atau yang rumahnya pulangnya itu seminggu sekali, gitu ya. Pulang ke rumah itu bawain oleh-oleh, jeruk, monggo, panas ya toh. Waktu usume panas ya, radu bila kayak gini kan semonggo kan seger. Bu, kalau putek oleh-oleh. Nah, kembali lagi saya tadi mengatakan gedumel neng ati ae gak oleh, apa meneh diucapkan secara lesan yang akan menimbulkan atau menyebabkan sakit hatinya orang tua kepada kita. Ini agak menakutkan juga. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, Habib. Nah, beliau tuh mengatakan begini. Habib siapa? Oh, ini nampaknya perlu diprivasi soalnya beliau nggak suka dipublish. Nah, beliau tuh ngomong gini. Memang doa orang tua kita itu adalah senjata yang paling ampuh. Doa yang sangat mustajab. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ketabrak sholat asar. Tadi kan soal itu ya, kita tidak boleh berkata atau membentak orang tua kita walaupun itu lansia atau enggak. Nah, tadi pas sebelum putus itu kaitannya tentang ibu, doa ibu ya. Doa ibu itu memang senjata pitulungan yang paling ampuh ya. Yang paling mustajab, doa yang paling mustajab, doa baik. Nah,
kaitannya kalau nanti kita ngedumel secara lisan terus membuat hati orang kita terluka. Kalau sampai ibu kita kok mendoakan kita yang tidak-tidak. Nah, tadi kan saya sempat bilang kalau sempat ngobrol sama salah seorang habib yang memang di privasi, tidak suka dipublis gitu loh. Saya takutnya masuk ladab. Nah, beliau itu ngomong, justru doa yang paling mustajab itu kan doa ibu. Tapi ada yang lebih mustajab lagi. Apa itu? Doa ibu yang doanya itu kayak doa buruk bagi kita. Jadi marilah kita jaga perasaan kedua orang tua kita. Di sini pun sungguh sangat berarti ya kedua orang tua kita itu. Kita tidak boleh berkata atau kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyakiti perasaannya, harus sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertingkah, jangan sampai melukai perasaannya. Dan apapun itu, semuanya kita itu harus izin sama orang tua. Ya, apapun itu harus izin sama orang tua. Karena apa? Karena ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah berada di ridho Allah itu juga ridho kedua orang tua kita. Contoh, Bu saya mau ikut lomba ini, Bu saya mau daftar ini, Bu saya mau ikut kegiatan ini, Pak saya mau ikut sana ikut sini, itu izin dulu. Karena apa? Karena kalau izin itu nanti ketika berproses itu nanti akan menjadi keberkahan tersendiri. Karena sudah diridhoi oleh kedua orang tua, otomatis Allah sudah meridhoi. Tapi dengan catatan, dengan kegiatan yang positif dan tidak keluar dari rel dari syariat itu. Amit sewu nggih niki mbok menawi wonten orang tua amit sewu yang memang kurangnya latar belakangnya kurang, jadi anak ibu aku tak melu mendem cah ya gitu terus boleh. Nah, itu kan itu tidak boleh gitu. Nah, walaupun orang tua kita belum lansia, itu kita tidak boleh ngelarani perasaannya. Toh di ayat tadi maknanya atau artinya itu tadi yang sudah lansia. Tapi ketika sudah lansia, kita harus lebih berhati-hati lagi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amati kemarin, waktu di pertemuan kelas D kalau nggak salah. Kelas D itu kalau nggak kelas E saya lupa. Nah, itu beliau tuh bilang, kalau orang tua kita sudah lansia dan sangat-sangat rapuh, sudah menemui titik habis, sudah tidak kuat lagi, sudah melewati masa prime, sudah tidak prima lagi. Beratkan Al-Quran yang sudah amburadul seperti itu, sudah tua, sudah pececar, sudah rusak begitu, kita harus menempatkan itu di tempat yang tinggi. Begitupun juga dengan orang tua kita, walaupun sudah rapuh, sudah lansia, itu ya kita harus menempatkan beliau di tempat yang tertinggi. Nah, kalau berbicara soal berbakti kepada orang tua, dari salah satu teman-teman atau yang menonton ini nanti kok orang tua saya sudah tidak ada, semoga orang tua teman-teman yang sudah mendahului kita semua diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Renungan dari ayat ini yang saya simpulkan atau yang saya ambil, saya sudah menyampaikan tadi, ridhallah ridhul walidain. Apapun itu libatkan kedua orang tua gitu. Kita harus merayu izin dari orang tua kita untuk melakukan sesuatu atau untuk mengikuti sesuatu. Lalu selanjutnya ayat terakhir ini kok saya lama banget ya ini. Saya kok lama banget. Ada surah
Al-Baqarah ayat 120 ayat 223, mohon maaf. 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Nah, bagi teman-teman ini mungkin sudah familiar ya, ayat ini terkenal dengan vulgarnya. Seperti kemarin dari salah satu teman, kalau nggak salah juga dari kelas A, itu sudah membawakan penafsiran, menjelaskan tentang penafsiran ayat ini. Itu memang benar-benar vulgar dan ancen vulgar banget gitu loh. Saya punya pengalaman dulu ketika saya dimintai ngaji untuk walimatul ngurus atau qari atau qira, yang biasanya itu pakai ayat wa min ayatihi itu arum gitu. Arum kan familiar banget buat walimatul ngurus. Tapi saya itu membawakan ayat ini, nisa'ukum harthulakum fatu harthakum anasyitum, karena memang saya sudah sadar ini kok ayat vulgar men, kita gayeng nak tak sampaikan atau saya bacakan di walimatul ngurus nanti atau di sebuah walimatul ngurus. Saya bawakan itu di gedung serbaguna depan, sebenarnya gak cuma sekali, tapi yang paling ngena itu loh, yang paling tak inget-inget soalnya ada momentum lucu di sini. Itu di depan Paragon, ada gedung serbaguna, saya lupa namanya, pokoknya di depan Paragon itu, di dekat daerah Kota Barat kan Paragon itu. Nah, pokoknya di situ. Yang di situ kebetulan itu yang nikah itu abdi dalam dari abah yai saya. Di abdi dalam pondok. Nikah kan. Karena saya akrab, saya juga termasuk alhamdulillah salah satu dari abdi dalam yai saya. Nah, itu di situ tak bawakan ayat ini gitu loh. Dan kebetulan yang hadir itu ada Gus Karim gitu. Ada Pak Maksum dari Jamuro, beliau juga salah satu mentor dari kontingen MTQ Jawa Tengah dulu waktu di Medan itu. Nah, itu kan tak bacakan itu, termasuk abah yai saya sendiri. Nah, mungkin beliau itu berekspektasi paling arum gitu kok. Oh, paling Anissa ya Yohanes tapi itu. Nah, saya bawakan Nisa hukum hartulakum fatu hartakum anasyitum wa qaddimu li anfusikum. Ya kan otomatis beliau tuh langsung spontan mukanya tuh kayak, wah, ya mohon maaf nih, guyonnya gini, wah, kau wendengi vulgar tenan iki digoi. Jadi kan emang sevulgar itu karena di sini makna simpelnya tuh bojomu ladangmu, arep mbok garap kong ndi wae sak-sakmu. Tapi ada tambahannya. Nah, di sini berarti kita diberi kebebasan dengan gaya bercinta. Oke, dengan gaya bercinta. Ini saya di dalam masjid, tapi insya Allah nggak apa-apa karena ini untuk belajar kan. Bukan bahas saru-saru itu, karena untuk belajar juga.
bercinta dengan gaya sesukamu itu maksudnya di sini tuh gaya sak wajarmu gitu. Orang terus gaya helikopter gitu. Gaya helikopter sih gaya iki gaya kae, dan ada ketentuannya juga, tidak boleh dari lubang ini, dari lubang itu. Bukan kok ini menjadi ayat untuk kita berdalih ya. Kita berdalih, kita tuh bebas sesuka kita mau dengan gaya apa. Ya memang di Quratul Uyun itu dijelaskan kalau itu di pinggulnya itu dikei bantal, terus nak pengen lanang mingre nengen apa pengen wedok ningre ngiwa, itu kan mungkin seperti itu kan. Ya kan saya juga belum pengalaman soalnya belum punya istri, mau bagaimana lagi kan, hanya bisa berangan-angan gitu. Nah, bercinta di sini sesuai uh, bebas mau bergaya seperti apa, tapi jangan melebihi batas, karena di lanjutan dari tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki atau semuamu, di lanjutannya itu ada, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Nah, ini kan menjadi sebuah batasan, dimana sebelumnya diartikan tuh ayat kamu terserah mau bagaimana, tapi setelahnya ada tambahan, kerjakanlah amal yang baik dan kerjakanlah amal yang baik. Wa'lamu annakum mulaquh. Wa'lamu annakum mulaquh. Nah, jadi ada batasannya, ada koridor-koridor tersendiri. Nah, kalau di sini kan mengibaratkan ladangmu. Ya. Ginilah. Kita itu punya sawah ya, ibaratkan kita punya sawah atau kita punya ladang. Kita harus merawatnya, guys. Karena kalau nggak kita rawat, kita nanti cupet kita nanti susah sendiri. Soalnya kenapa? Kita punya sawah ini yang harusnya wis wayah tandur pari, tapi kita tidak pernah merawatnya sama sekali. Juga kan kesusahan. Kita akan kesusahan untuk menanduri pari itu tadi. Akan mungkin ada effort yang 10 kali lebih besar kalau kita mau menanduri pari di situ. Jadi bisa dikatakan atau dengan kata lain, jadi gini, kita tuh harus merawat istri kita. Walaupun kita bisa sesuka hati kita untuk meminta istri kita untuk melayani kita juga punya kewajiban. Kemarin saya ikut seminar internasional dari HMPS HKI dengan Puskohis kalau nggak salah itu di SBSN itu, beliau mendatangkan Syekh dari Hadramaut Yaman, Syekh Muhammad atau Syekh Ahmad gitu saya lupa, tentang problematika rumah tangga juga lah. Beliau tuh berkata begini. Beliau tuh menyampaikan sebuah pesan. Ini rahasia tapi akan saya buka di sini. Dengan Gus Mustain sang penerjemahnya. Wanita itu sebenarnya itu mempunyai kewajiban cuma untuk melayani suami di atas kasur, oke. Untuk bercinta itu tadi. Berarti kalau istri itu sampai nyapu, ngepel dan lain-lain, kita tuh harus siap dan harus bersedia untuk menggaji istri kita sesuai UMR lah ya cepet lah. Nah, ini beliau tuh menyampaikan seperti itu ini sebagai bentuk guyonan atau bentuk penekanan dan pengingat sebagai kita. Bukan guyonan, mohon maaf, saya tarik kembali, bukan guyonan, tapi pengingat sebagai kita seorang laki-laki, di mana kita tuh harus merawat istri kita dengan sungguh-sungguh begitu. Tapi ingat, kita laki-laki, kewajiban kita masih kepada orang tua kita, masih di Al-Isra itu tadi, Al-Isra ayat 23 kan menerangkan tentang birrul walidain. Nah, kita laki-laki itu wajibnya tetap di orang tua kita. Kalau istri itu wajibnya udah pindah ke berbaktinya ke suami. Nah, maka dari itu laki-laki, saya berpesan kepada teman-teman laki-laki ini, jangan sampai menyakiti perasaan istri, dan kita harus merawat istri kita sebaik mungkin, sespesial mungkin, seromantis mungkin. Karena bagaimanapun istri kita atau wanita itu juga makhluk toh. Wanita itu juga sangat mulia di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkannya, tidak boleh merendahkannya.
kaitannya juga dengan hal-hal keturunan juga. Jadi kalau kita bercocok tanam, yang kemarin penyampaiannya vulgar banget itu di kelas itu, kalau ibaratnya kita tuh ngasih benihnya itu sperma ya toh, ngasih sperma terus ditompo sama tanahnya itu si sel telur itu tadi. Kita itu harus baik terhadap istri kita, memperlakukannya dengan baik, jangan semena-mena, jangan karena ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya, jangan semena-mena seperti itu. Bagaimanapun istrimu ladangmu, maka rawatlah dengan semaksimal mungkin, karena yang akan kalian kasih benih itu tadi di istrimu. Gimana kalau sebuah tanah yang itu akan kita tanami benih, dan tanah itu tidak kita kelola dengan baik, dengan sangat-sangat spesial, lalu kita tanami benih, sungguh sangat disayangkan ketika kalian berharap benih-benih itu akan menjadi tumbuhan yang super mantap, atau bisa dikatakan jagung super atau padi super. Itu tidak bisa, karena sebelum kita tanami, tanah itu kita abaikan. Kita tidak boleh mengabaikan itu. Dengan artian, kalau kita semua laki-laki menginginkan anak yang soleh, solehah, atau yang pinter, cerdas, ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul sholawat, dan lain-lain, perhatikan tanahnya. Jangan abaikan tanahnya, jangan abaikan istri kalian. Rawatlah dengan spesial, maka akan tumbuh benih yang kamu kasih akan tumbuh dengan maksimal. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk teman-teman perempuan yang akan menjadi calon-calon istri, di sini saya cuma berpesan untuk teman-teman itu juga senantiasa menghormati sang suami, karena kembali lagi saya sampaikan tadi di Al-Isra tadi, kalau suami itu kewajibannya masih di bapak ibu kalau sudah menikah, tapi kalau istri itu udah pindah ke suami. Nah, jadi harus patuh taat tunduk. Patuh taat tunduk ini bukan berarti bener-bener ngalah. Patuh taat tunduk ini bukan berarti bener-bener kamu tuh ditindas, diinjak-injak. Saya semalam saya itu baru ngopi. Kebetulan saya ketemu sama Mas Aji, beliau pengurus pondok Aisyah Muhammadiyah di daerah Gemolong, Sragen sana. Beliau tuh dibesarkan di Muhammadiyah, tapi sempat masuk di pondok pesantren Nahdiyah NU. Beliau sempat ngomong gini, dia udah punya 2 anak. Aku mas, selama jadi pengurus sih mangan hati terus kenapa? Karena nih Muhammadiyah itu kurang. Muhammadiyah itu bukan saya ini kok terus menjelek-jelekkan dari Muhammadiyah itu enggak. Tapi beliau tuh menyampaikan, karena apa? Yo sampean paham lah mas, nak nih pondok-pondok NU itu kan sungkeme karo kiai kan koyo ngono kan, takzime karo kiai kan koyo ngono kan, sampai takzim banget. Ini Muhammadiyah tuh kurang mas. Contoh seorang santri yang sudah masuk ke tahap pengabdian, dia tidak akan enek sing ra gelem cium tangan karo pengurus yang gini, itu juga ada. Nah dari situ beliau terus ngomong, seperti ini contohnya juga salah satunya istri saya sendiri. Nah makanya aku ngambil di situ karena ada ini kebetulan juga semalam pas ngopi, istri saya itu mas tak ajar sidik-sidik tentang yo bukannya KNU-an itu enggak, tapi bagaimana adabnya seorang NU itu sing bener-bener wah banget itu. Jadi emang bener-bener tunduk bukan berarti kita direndahkan atau tertindas, tapi patuh. Tapi dengan satu catatan, walaupun itu suamimu, kalau memerintahkan atau mengajak atau menyuruh istri-istri kepada kejelekan, kepada kemungkaran, jangan sampai sesekali istri-istri atau perempuan calon istri
Ingat, jangan sampai sesekalipun untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya karena kan elek. Kapak-kapakno nak kongkonan enak iku tetep akhirnya elek gitu loh. Gitu nggih. Jadi renungane untuk yang laki-laki muliakanlah istrimu, dan untuk yang perempuan muliakanlah suamimu. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf ini kok sampai 50 menitan. Mohon maaf jika di penyampaian tadi ada salah kata atau bahkan salah arti, salah omong atau ada yang salah. Mohon dibenarkan lewat komenan di bawah ini. Supaya YouTuber tenan iki. Nanti komen, "Mah, Cak, salah iki, kudune ra ngene." Monggo dibenarkan. Karena saya juga masih belajar di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari Al-Quran, dan semoga Al-Quran bisa menjadikan syafaat kita kelak di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya undur diri. Ungdur maqala wala tangdur mangqala, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.